Natalie Holzer pindah agama jadi Muslim berawal dari bisikan gaib seorang pria. Suara pria itu berbisik kalimat syahadat. Hal itu terjadi saat dia akan tertidur pulas. Natalie Holzer mengaku mendapat bisikan gaib di kupingnya. Suaranya dari kecil sampai gede dan itu ulang-ulang terus dia ngomong, "Aisadu an la ilaha illallah. Wa aisadu anna Muhammadar Rasulullah," tutur Natalie Holzer. Natalie Holzer kini telah mantap menjadi mualaf dan menjalani keseharian dengan status istri pelawak Sule. Natalie Holzer masuk Islam pada tanggal 22 September tahun 2020 lalu. Kala itu, Natalie Holzer membaca 2 kalimat syahadat dibimbing oleh tim Mualaf Center Indonesia disaksikan oleh pria yang kini menjadi suaminya, Sule. Kisah Natalie Holzer masuk Islam mulai dari tahun 2012. Natalie Holzer mengaku mulai mendapat setitik hidayah dari Allah. Natalie Holzer waktu itu sedang syuting sebuah sinetron dan mendapat peran sebagai wanita nakal yang bertobat. Jadi dari 2012, jadi waktu itu pernah akting jadi cewek nakal, terus tiba-tiba tobat. Pas tobat, terus disuruh salat, aduh salat enggak ngerti nih gimana caranya, cerita Natalie di kanal Shanti Denny, dilansir Hobbs, ID. Senin tanggal 26 April tahun 2021. Abis itu, kru-kru pada bilang, "Subhanallah teh. Aku nanya itu artinya apa kan belum ngerti," sambung wanita kelahiran tanggal 14 Desember tahun 1992 tersebut. Usai syuting tersebut, Natalie menuturkan, ia pulang jam 3 pagi. Ia kembali melihat-lihat fotonya yang memakai kerudung di syuting tersebut. "Ih lucu ya pakai kerudung," kata dia. Abis dari situ, pas ada mimpi itu, langsung tiba-tiba kayak jegrek gitu, lampunya mati, sama AC-nya. Enggak lama kemudian nyala lagi. Langsung takut dong di situ. Pas takut aku langsung pergi ke tempat teman aku, kata dia. Ketika mendengar cerita Natalie Holzer tentang suara tersebut, si temannya langsung menembak Natalie dengan sebuah kalimat yang bikin ia bertanya-tanya. Terus teman aku bilang, "Emang lu mimpi apa sih, Nat?" "Iya mimpi, terus tiba-tiba dengar suara Aisadu an la ilaha illallah. Wa aisadu anna Muhammadar Rasulullah," sambung Natalie. "Itu lu bisa?" "Oh iya ya," cerita Natalie sambil memeragakan keheranannya saat itu. Meski sudah mendapat setitik hidayah dari tahun 2012 jauh sebelum memutuskan mualaf dan kenal Sule, Natalie Holzer mengaku kala itu ia masih ragu dan memiliki ketakutan saat ingin menjadi mualaf. Bahkan, hingga beberapa tahun kemudian dari kejadian bisikan tersebut, Natalie masih takut untuk bilang ke keluarganya soal keputusannya ingin memeluk agama Islam. Cuma memang kalau untuk keinginan itu masih rada ragu-ragu. Sampai kesini-kesini, duh mau ngomong ke keluarga, takut dikeluarin dari kakak, jadi ya takut, tuturnya. Namun demikian, ketika ia sudah mengenal Sule, akhirnya ia mendapat dukungan dari orang terdekatnya itu. Dan Sulelah yang akhirnya berbicara langsung kepada orang tua Natalie soal keputusan untuk menjadi mualaf. Jadi yang memberanikan diri Akang Sule, yang ngobrol sama keluargaku, cerita Natalie. "Akhirnya aku memberanikan diri bilang ke keluarga soal pindah agama sambil takut, dan mama bilang ya udah itu tujuan kamu, yang penting kamu taat sama Tuhan," ujarnya dalam kesempatan terpisah. Dan ternyata, ketakutan Natalie sebelumnya akan reaksi keluarga soal keputusan masuk Islam, ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. "Memang kan awalnya aku takut dan ternyata enggak apa-apa, keluarga mendukung," ucapnya. Diakui Natalie Holzer, keputusannya untuk belajar dan memeluk agama Islam sangat luar biasa. Ia merasa Allah SWT melembutkan hatinya hingga berani dan mantap meyakini agama Islam. Hal itu disampaikannya melalui media sosial Instagram. "Di hari Selasa pukul 17.17 WIB, Allah SWT melembutkan hati saya untuk memeluk agama Islam yang sebelumnya sudah saya inginkan untuk memeluk agama Islam. Terima kasih Mualaf Center Indonesia @stevep.indra.wibowo yang telah membimbing saya dalam proses syahadat secara syariat.
Dan terima kasih untuk @Ferdinand_Sule sudah menjadi saksi, tulis Natalie beberapa waktu lalu. Hingga kini, Natalie Holzer masih terus belajar mengenal Islam lebih jauh. Ia bahkan sampai menempel sebuah kertas di kamar mandinya, di mana di dalamnya terdapat niat dan tata cara wudhu. Ia juga mengaku mulai membaca buku Iqra. Keseriusan Natalie Holzer untuk lebih mendalami agama Islam memang sudah terlihat sejak awal. Bahkan, tak menunggu waktu lama usai menjadi mualaf, Natalie Holzer langsung memutuskan untuk memakai hijab. Natalie, yang dahulu pernah dijuluki Ratu Anggur Merah, juga sudah meninggalkan minuman alkohol. Ia juga meninggalkan dunia disc joki yang dahulu digelutinya. Tak cuma itu, Natalie juga langsung menghapus tato yang ada di tubuhnya tak berapa lama usai mualaf.